lagi di channel aku, Siti Rija Official. Nah, yang pertama ini baru melihat video aku, kenali ya, aku Siti Rija. Jangan lupa subscribe ya video-video aku dan aktifin dong lonceng notifikasinya. Nah, kali ini aku akan kasih tahu kalian bagaimana tips dan cara-cara agar asam lambung kamu benar-benar sehat tuh. Nah, caranya mau tahu? Yuk saksikan videonya ya. Yang pertama, kamu tuh harus jaga pola pikir. Bagaimana cara menjaganya? Nah, kamu itu harus selalu berpikir positif, jangan mikir yang aneh-aneh. Misalkan gini, kalau kamu lagi mengalami asam lambungnya naik, jangan pikir yang aneh-aneh. Wah, bakalan gini nih, wah bakalan gini nih. Coba usahakan tenang, tetap tenang, dan alihkan perhatian ke yang lain gitu. Anggap aja tidak ada apa-apa gitu kan. Dan tarik nafas sehingga asam lambungnya pelan. Dan di samping itu, kamu juga harus melakukan asupan makanan yang sehat pula. Seluruh pantangan jangan dimakan. Nah, yang kedua, agar asam lambung kamu tuh benar-benar sehat tuh, kamu harus tetap berolahraga. Nah, berolahraga meskipun kamu lagi sakit-sakit sedikit, gak apa-apa, olahraga aja, olahraga yang ringan. Seperti contohnya jalan gak usah jauh-jauh, rumah kamu aja, dari depan ke belakang, itu ulang-ulang sekitar 10 kali. Nah, itu juga sudah termasuk olahraga. Ingat ya, olahraganya yang ringan-ringan aja. Jangan lakukan olahraga yang berat. Terutama jangan lakukan olahraga yang membungkuk. Kenapa? Itu bisa menyebabkan otot esofagus kamu nanti kendur ya kan, sehingga bisa terisi gas lambung kamu. Jadi lakukan aja olahraga yang ringan-ringan. Yang ketiga tuh ya, kamu harus jaga asupan makan, pola makan. Nah, makan kamu harus teratur, sedikit tapi rutin. Nah, jangan jarang tapi banyak, nggak boleh. Kenapa? Karena lambung kamu itu tidak boleh terlalu kenyang. Yang penting dia berisi, dan makanlah berulang tapi sedikit. Jangan makan dia sekaligus juk banyak tapi makannya hanya 2-3 kali. Itu tidak cocok untuk pola makan orang yang asam lambung. Yang keempat, kamu harus bisa mengontrol emosi. Nah, dalam keadaan apapun itu, emosi itu dikontrol. Tenang aja, santai aja bawaannya ya kan. Tidak akan terjadi apa-apa, yakinlah. Nah, jadi asam lambung kamu itu secara perlahan pasti sehat. Asalkan kamu bisa mengendalikan emosi. Saat dalam emosi sekalipun, anggap aja dia, ini pasti selesai, ini pasti ada solusinya ya kan. Jadi kamu itu harus bersabar lah intinya. Jadi perlahan kamu akan jadi orang yang sabar. Yang kelima, hindari stres. Nah, hindari stres. Kamu jangan suka stres. Bawa happy aja hidup ini. Bawa senang-senang aja. Kamu lagi susah di rumah aja, lagi bete di rumah, usahain ke tetangga, cerita-cerita, tukar pikiran, ya kan? Jadi jangan kamu hadapi dengan sendirinya. Tidak bagus seperti itu. Kamu bisa
cerita. Tapi ingat, cerita sama orang itu dipilah-pilih juga. Jangan semua isi hati kamu tuh kamu ungkapkan sama orang, bisa berabe juga ya kan. Yang nggak ada nanti bisa jadi ada. Kita sampaikan nasi nanti bisa jadi bubur. Wah, gawat ya kan. Nah, selanjutnya yang keenam, kamu tuh harus jadikan diri kamu itu motivasi. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Nah, semakin kamu lakukan semangat, jadi kamu tuh lupa sama asam lambung kamu tadi. Di samping kamu jaga pola makan juga. Jadi hari ke hari lambung kamu juga semakin membaik. Yang ketujuh tuh ada dia, hindari bergabung dengan grup-grup orang yang tergolong dengan penyakit asam lambung. Kenapa harus dihindari? Bukan sebaiknya kita malah bergabung. Tidak, sebaiknya kamu menghindari bergabung dengan grup-grup atau sosial media yang berhubungan dengan asam lambung. Apalagi tuh isinya hanya ngeluh-ngeluh. Aku gini tuh, nggak bagus. Itu akan malah memancing stres kamu sehingga emosi. Nah, naik lagi tuh asam lambung ya kan. Jadi hindari bergabung dengan sosial media atau grup-grup WA orang yang mengalami penyakit asam lambung. Yang terakhir tuh ada dia menjaga waktu istirahat, waktu tidur kamu. Nah, kamu tuh ya kalau udah pernah mengalami asam lambung, jangan pernah tidur di atas jam 9. Tidak baik. Kenapa? Tubuh kita di atas jam 9 itu butuh regenerasi sehingga besok paginya kita bangun dalam keadaan bugar, ya kan? Kalau bisa, apalagi yang muslim nih kan, ada tuh yang namanya sholat malam. Gak apa-apa, tetap bisa kita laksanakan. Nah, di samping itu juga kita tidur jam 9 tadi ya kan. Misal kita bangun jam 3, berarti kita udah tidur 6 jam ya kan. Udah tergolong istirahat yang cukup itu. Nah, setelah itu nanti kamu lanjut sholat subuh nanti ya kan. Setelah itu barulah kamu makan yang sebelumnya saya sampaikan tadi. Itu dirutinkan, tepung kanji diseduh dengan air hangat plus gula merah. Saya rasa cukup sekian tips-tips sehat untuk asam lambungnya Babes sehat ya kan. Semoga kita yang mengalami sakit cepat sembuh, dan yang lagi proses untuk sembuh prosesnya dipercepat. Dan jangan lupa subscribe channel aku ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.